Selamat pagi teman-teman dan Pak, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami di sini membahas tentang kontekstualisasi, yang kedua tentang model praktis, yang ketiga tentang wujud luar kebudayaan, yang keempat tentang iman Kristen dan kebudayaan, dan yang terakhir tentang model-model kontekstualisasi. Oke, kita masuk dengan yang pertama. Oke, kontekstualisasi. Apakah yang dicakup oleh kontekstualisasi? Faktor akan kontekstualisasi itu indigenisasi timbul karena kesadaran bahwa kehidupan bergereja di Asia tidak atau kurang terintegrasi dengan kehidupan luas di sekitarnya. Faktor penyebab keterpisaan atau ketersaingan gereja dari dunia ada bermacam-macam, tetapi dalam diskusi kontekstualisasi ini ada orang yang tidak sepakat mengenai sebab-sebab ini. Karena itu, orang juga tidak sepakat mengenai apa yang harus dimaksudkan dalam proses kontekstualisasi. Kami akan mencoba menguraikan apa saja yang dicakup oleh kontekstualisasi, yaitu yang pertama tentang praktis, bukan praktis melainkan praksis. Praksis tentu saja adalah suatu istilah netral yang berasal dari bahasa Yunani. Praksis, perbuatan atau tindakan, misalnya praksis apostolon kisah, perbuatan-perbuatan para rasul di dalam perjanjian baru. Ada salah satu para ahli, Paulo Freire, adalah pemikir dari Brasil. Beliau juga adalah tokoh penggagas pendidikan yang terkenal dengan gagasan yang mampu mengembalikan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas. Ia mengartikan atau beranggapan bahwa praksis sebagai bersatunya kata, pikiran, atau refleksi dengan kerja, perbuatan, atau perjuangan. Menurutnya, manusia juga seharusnya adalah suatu praksis. Hal ini yang dapat membedakan antara manusia dari binatang, hewan. Jadi, kontekstualisasi adalah masalah bagaimana orang Kristen memahami diri dalam situasinya yang real dan konkret, supaya pada waktunya yang sama karyanya pun real dan konkret. Di dalam buku Bevans, model praksis adalah salah satu pendekatan terhadap teologi kontekstual. Model ini membantu pengenalan akan makna dan dapat memberikan sumbangsi bagi perubahan sosial. Dengan demikian, model ini tidak hanya menekankan pada teks-teks klasis atau perilaku klasis, namun juga mempertahankan realitas-realitas masa kini dan kemungkinan yang terjadi di masa depan. Cara kerja model praksis mengacu pada penjelasan dari Paulo Freire, di mana terdapat aksi atau refleksi dan refleksi terhadap aksi, karena kebudayaan saling berkaitan dan saling berputar. Oke, kita masuk pada poin yang berikut B, bukan sekedar mengenai wujud luar kebudayaan. Yang lain lagi menganggap kontekstualisasi sebagai masalah pergantian kulit gereja dari warna yang tadinya berupa kebudayaan barat ke warna kebudayaan timur setempat. Namun segera jelas bahwa masalah kulit tidak pernah dan tidak mungkin dibicarakan lepas dari masalah isi. Kebijakan-kebijakan disiplin gerejawi setiap kali bukan lagi berhubungan dengan masalah-masalah praktis, melainkan sudah menyangkut masalah kebudayaan. Jika kita berbicara mengenai kontekstualisasi dan kebudayaan, kita harus menginjak lebih dalam atau menggali lebih dalam sampai kepada masalah-masalah yang bersifat kategorial.
Untuk ini diperlukan keberanian, sebab pokok-pokok perbedaan atau perselisihan dalam permasalahan-permasalahan tersebut atau masalah-masalah objek atau cakupa suatu kontekstualisasi biasanya mulai tepat di sini. Oke, dan teman-teman, yang berikut itu pada bagian C di sini kelompok membahas tentang iman Kristen dan kebudayaan. Pada bagian ini ada seorang filsuf namanya Soki Choi. Dia ini orang yang pertama kali memperkenalkan istilah kontekstualisasi. Nah, Soki ini dia adalah seorang teolog Asia dan berasal dari Taiwan. Nah, dia sendiri menekankan interaksi antara kebudayaan setempat dengan pengaruh teknologi dan sekularisasi. Nah, di sini teman-teman, interaksi ini adalah sesuatu yang menguncangkan, yang menyebabkan orang pada teks tertentu mulai berpikir kembali nilai-nilai yang sudah dianggap mapan. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu dicatat. Hal yang pertama itu bahwa ada kurang lebih orang setuju bahwa meskipun seharusnya agama dibedakan dari kebudayaan, namun yang menjadi masalah di sini letak perbedaan itu tidak ditentukan dengan pasti. Artinya perbedaan antara agama dan kebudayaan ini tidak tahu perbedaannya di mana. Yang berikut juga dapat dikatakan bahwa kita tidak dapat memisahkan secara tajam antara agama dan kebudayaan. Karena itu sukar juga untuk menentukan dengan jelas perbedaan antara peradaban atau kebudayaan Kristen di Barat dengan iman Kristen. Lalu hal yang kedua yang perlu diperhatikan juga di sini adalah corak agama yang dibawa itu dengan sendirinya sangat berwarna Barat. Nah, dan terlebih lagi sangat bersifat imperialistis. Gejala yang terakhir itu tentu patut disayangkan. Namun kenyataan bahwa kekristenan di Barat itu berwarna Barat tidak perlu dipersoalkan. Nah, itu adalah hasil proses kontekstualisasi juga. Jadi jika kita di Timur sekarang mau mengadakan kontekstualisasi, berarti kita sebenarnya hanya mengikuti saja tindakan dari kakak seiman kita. Nah, hal yang ketiga yang perlu diperhatikan dari sini adalah beberapa tokoh teologi Barat yang menanggapi hubungan antara iman dengan kebudayaan Barat. Nah, tentu saja mereka tidak buta untuk melihat akibat negatif dari pengaruh kebudayaan terhadap agama ini. Namun di pihak lain, mereka juga menekankan bahwa mau tidak mau pengaruh iman Kristen terhadap kebudayaan Barat juga harus diakui. Ya, Pak dan teman-teman, melanjutkan dari poin bagian C mengenai iman Kristen dan kebudayaan. Di sini perlu diketahui bersama bahwa agama Kristen itu sendiri kan dibawa masuk oleh para misionaris Barat ke Asia. Hal ini tidak berarti bahwa kepenuhan Injil di dalam Yesus Kristus hanya berada di Asia, karena didatangkan dari luar. Jadi tidak sepenuhnya bahwa Injil itu kita dapatkan benar dari hanya berdasarkan dari misionaris Barat saja. Tetapi tidak ada sesuatu yang dari luar yang dapat diterima tanpa ada kesesuaian dengan apa yang di dalam. Jadi apa yang ada di luar itu di mana harus disesuaikan dengan apa yang ada di dalam wilayah itu sendiri, dalam wilayah Asia. Dalam hal ini wilayah Asia. Namun itu bukan berarti berdasarkan pada sesuatu yang abstrak, berhubungan dengan sesuatu yang abstrak. Misalnya pengertian mengenai kehadiran Yesus Kristus, tentang sesuatu yang abstrak. Untuk itu perlu dijelaskan bagaimana konsep Kristus memenuhi hidup. Konsep di mana Kristus itu ada dalam memenuhi setiap kehidupan orang Kristen. Kemudian
eh, dalam arti yang lebih luas, prapaham yang lebih luas, seperti yang dimaksud dalam proses lingkaran hermeneutis, di mana lingkaran hermeneutis sendiri adalah sesuatu yang fundamental dalam diri manusia, sesuatu yang benar-benar sudah ada, sudah real, sudah melekat dalam kehidupan manusia, di mana prapaham-prapaham dari manusia itu berkembang dan terwujud menjadi suatu prapaham yang lebih nyata seperti itu teman-teman. Dalam artian bahwa kita manusia ini memiliki prapaham masing-masing. Untuk itu prapaham kita itu pada nantinya akan berkembang dan menjadi prapaham yang benar, dalam artian yang tadinya menjadi suatu prapaham menjadi sesuatu yang dipahami begitu, bukan saja adanya prapaham. Kemudian Alkitab Perjanjian Lama sendiri jelas memperlihatkan bahwa Allah tidak saja menyibukkan diri dengan sejarah Israel. Hasil dari penelitian ini memberi gambaran yang sangat berlawanan daripada merupakan suatu yang membedakan Israel dari sekitarnya. Kesadaran akan sejarah justru merupakan titik kesamaan antara Israel dengan bangsa-bangsa di dunia Asia Barat Daya kuno. Dengan demikian, kontekstualisasi mesti meliputi penghargaan kembali terhadap dinamika yang terdapat dalam kebudayaan dan sejarah setempat, di mana maksud dari kalimat ini teman-teman dan Pak, bahwa kontekstualisasi itu sendiri, konteks dari peradaban atau konteks dari kehidupan manusia itu harusnya mendapat suatu penghargaan karena lahir dari suatu kebudayaan, lahir dari suatu sejarah dari tempat hidup manusia itu sendiri. Itu mungkin bagian dari lanjutan dari poin C, iman Kristen dan kebudayaan. Padan teman-teman, kemudian kita akan lanjut membahas poin D, yaitu meliputi kategori-kategori teologi etis, di mana masalah dalam kontekstualisasi itu sendiri termuat pada 3 fase pencarian arti kata, di mana arti sebagaimana yang dimaksud dalam kitab suci itu semacam arti-arti yang ada di dalam kitab suci. Kemudian arti sebagaimana yang terbentuk dalam perkembangan ajaran sistematis. Kemudian arti sebagaimana yang dipahami oleh konteks setempat. Itu adalah masalah dalam kontekstualisasi. Kemudian mengenai fase yang pertama, arti sebagaimana yang dimaksud dalam kitab suci ini akan dibahas tersendiri. Kontekstualisasi teologi sebenarnya sudah mulai sejak orang itu mengganti nama Yahweh, gelar Yahweh itu dengan Allah. Dalam hal ini orang sebenarnya mengikuti tradisi yang sudah lama, tradisi yang sudah tua sekali. Itu bisa ditemukan dalam Alkitab, kitab suci sendiri, sehubungan dengan gelar-gelar Yahweh dari Israel. Kemudian untuk menjaga kesalahpahaman yang mungkin terjadi, perlu dijelaskan bahwa titik pertemuan yang disebutkan bukanlah suatu titik kompromi, melainkan harus dilihat dalam rangka pembicaraan mengenai prapaham dan lingkaran hermeneutis. Karena prapaham yang satu bertemu dengan prapaham yang lain dan mengakibatkan keduanya mengalami perubahan menjadi suatu pemahaman yang baru. Jadi ketika ada pemahaman dan ada pemahaman yang lain bertemu, jadilah pemahaman
ketika prapaham dengan prapaham yang lain bertemu, jadilah suatu paham yang baru, pemahaman yang baru. Kontekstualisasi teologi dengan sendirinya juga berarti kegiatan menyusun teologi yang relevan bagi konteks setempat atau teologi yang mengkontekstualisasikan. Jadi bagaimana menyusun suatu teologi yang baik, yang yang sangat terstruktur, dan itu menghasilkan teologi yang ada di teologi setempat, menghasilkan teologi yang ada di teologi setempat. Kemudian untuk itu diharapkan sekali agar penyusun teologi-teologi setempat tidak melupakan tempatnya dalam universalitas kabar baik. Tujuan puncak dari kontekstualisasi bukanlah polarisasi melainkan konvergensi. Polarisasi sendiri dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan semacam proses atau perbuatan. Jadi bukan polarisasi melainkan konvergensi, di mana konvergensi sendiri juga dalam KBBI merupakan semacam penemuan keadaan menuju suatu titik pertemuan. Jadi semacam memusat begitu. Jadi bukan polarisasi yang tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian perlu disadari juga bahwa kontekstualisasi bukanlah masalah mencocokkan dokumen pengakuan iman dengan pengakuan agama, filsafat hidup, atau ideologi lain yang dominan dalam konteks setempat. Jadi di mana katong bukan semacam mencocokkan tentang filsafat hidup seseorang, kemudian pengakuan agama seseorang. Kita bukan mencocokkan, bukan melihat ini cocok dengan ini cocok atau tidak. Kita bukan semacam itu, teman-teman. Itu di bagian poin D ini. Tetapi ada seorang yang bernama Kosuke. Ia adalah seorang teolog Kristen dari Jepang yang memperhatikan kearifan lokal dengan pemikiran berteologi yang penuh dipengaruhi pengalaman misionarisnya. Tercatat sebagai teolog kontekstual abad modern. Nah, Kosuke ini mencoba menunjukkan kesia-siaan percobaan ini dengan menggabungkan ke-12 pengakuan iman Rasul dengan keempat kebenaran mulai dari agama Buddha. Jadi makanya tadi dijelaskan di bagian awal bahwa kontekstualisasi ini bukanlah atau mencocokkan antara filsafat hidup dengan pengakuan agama gitu, teman-teman. Makanya Kosuke ini juga dia melakukan pengalaman melakukan percobaan dengan tadi dia menggabungkan yang tadi sudah dijelaskan ke-12 pengakuan iman Rasul dengan keempat kebenaran mulai dari agama Buddha. Bagi dia itu adalah sesuatu yang sia-sia. Dengan demikian belajar akan konteks setempat sebenarnya tidak dapat dikatakan sinkretisme. Sinkretisme sendiri merupakan paham atau aliran baru begitu, teman-teman, tapi kita mengakomodasi. Jadi belajar konteks setempat, belajar konteks tempat, sesuatu tempat itu bukan kita memunculkan pemahaman baru, tetapi kita mengakomodasi begitu, teman-teman. Selanjutnya diakui atau tidak juga bahwa setiap agama besar telah memulai beberapa pengakomodasian dalam perjalanan sejarahnya. Agama Kristen di Amerika Serikat ternyata berbeda juga dengan agama Kristen di Eropa Barat. Yudaisme masa kini tidak bisa begitu saja disamakan dengan agama di zaman Perjanjian Lama. Agama Islam di Indonesia ternyata berbeda coraknya dengan agama Islam di Maroko.
Saat suatu agama disebarkan dalam perjalanannya menyentuh abad-abad, terjadilah akomodasi. Tanpa akomodasi tidak akan terjadi pengakuan agama. Tanpa pengakaran, agama akan lenyap di telan masa. Nah, untuk itu tidak perlu dicocok-cocokkan antara tadi sudah dijelaskan tentang pengakuan agama dengan filsafat-filsafat hidup atau ideologi yang lain begitu teman-teman. Jadi karena memang pada dasarnya setiap budaya, setiap tempat itu berbeda sesuai dengan perjalanan daripada agama itu masuk atau perjalanan dogma-dogma itu masuk. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada poin meliputi D ini, meliputi kategori-kategori teologi etis. Iya Pak dan teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model kontekstualisasi. Model yang pertama yang kita bahas di sini yaitu model terjemahan. Model terjemahan sendiri merupakan model yang cukup tua yang ada dalam kitab suci, yang sering dipakai untuk berteologi. Sering dianggap juga bahwa model yang dipakai atau model teologi kontekstual yang sering dipakai untuk berteologi itu adalah model terjemahan, dalam artian bahwa model sintesis, model transendental, model praksis, semua itu adalah model terjemahan. Ini dilandasi oleh cara dimana ketika kita memulai untuk berteologi, kita harus melakukan yang namanya adaptasi, dimana adaptasi itu sendiri merupakan semacam penyesuaian. Jadi model terjemahan itu sama halnya model untuk kita berteologi, model kontekstualisasi untuk kita berteologi sama halnya dengan model terjemahan. Pengertian dari model terjemahan sendiri itu atau terminologi dari model terjemahan sendiri itu termuat dalam dua suku kata, yaitu model dan terjemahan. Kata terjemahan yang digunakan bukanlah berarti kata demi kata atau dalam istilah yang digunakan Charles Kraft sebagai korespondensi formal, dalam artian mencari padanan kata yang tepat dalam bahasa Latin. Pendekatan yang tepat oleh Kraft di sini adalah menemukan makna atau jiwa dari teks atau terjemahan. Harus bersifat idiomatik. Model berikut adalah model sintesis. Nah, upaya untuk memahami model sintesis sendiri sebagai sebuah model teologi kontekstual ini, hal yang pertama harus dilakukan yaitu pertama-tama kita harus mengkaji terminologinya. Nah, model teologi sintesis sendiri adalah model yang menunjukkan pada pengertian bahwa model teologi ini menjangkau konteks teologi yang lain. Dengan kata lain, teologi dibangun di atas dasar sudut pandang budaya kita dan budaya orang lain. Nah, sintesis sendiri menunjukkan juga pada pengertian dialektika kreatif sehingga sesuatu dapat diterima oleh semua sudut pandang. Nah, cara berpikir demikian beradaptasi model dialektika Hegel yang berupaya tidak sekedar menjajarkan segala sesuatu secara bersama dalam semacam kompromi, tetapi juga mengembangkan secara dialektika kreatif. Ya teman-teman, jadi kita masuk pada poin yang berikutnya yaitu model antropologi. Model antropologi punya dua arti, yaitu model ini berpusat pada nilai dan kebaikan pribadi manusia, pengalaman manusia dalam kebudayaan, perubahan sosial, lingkungan geografis, dan historis. Sebagai cerita penilaian yang mendasar terhadap konteks. Keadilan Allah atau teologi bukan hanya perkara dari luar turun ke bawah,
tapi terlebih kehadiran Allah yang tersembunyi itu dapat terjadi secara tidak disangka-sangka. Berbicara mengenai model antropologi ini berlawanan dengan model terjemahan. Kalau model terjemahan menekankan pelestarian jati diri Kristen sambil mengindahkan kebudayaan, perubahan sosial, dan sejarah setempat. Sedangkan antropologi lebih menekankan pelestarian jati diri budaya seorang yang beriman Kristen. Baik, pada teman-teman kita masuk pada model yang berikut, yaitu model budaya tandingan. Nah, model budaya tandingan ini merupakan salah satu model yang digunakan dalam teologi kontekstual. Model ini sendiri berusaha terlibat dan relevan dengan konteks sambil tetap setia terhadap Injil, atau dia tetap berpusat atau bertitik tolak daripada Injil. Nah, model budaya tandingan ini sendiri dia sangat berani dalam menentang atau merubah sebuah konteks. Nah, teman-teman, menurut model ini kekristenan harus menjadi penolak radikal dan menawarkan budaya tandingan kepada atau terhadap budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, teman-teman, model budaya tandingan ini sendiri menyadari bahwa manusia dan ekspresi teologis hanya dapat hidup dengan situasi yang dikondisikan secara historis dan juga secara kultural, sambil tetap kritis dan curiga terhadap konteks. Nah, teman-teman, model budaya tandingan ini bukan model budaya tandingan ini bukan model yang anti budaya, tetapi model budaya tandingan ini mau melihat bagaimana Injil dikomunikasikan dengan budaya dan tidak melihat budaya sebagai sesuatu yang jahat. Perlu diketahui teman-teman bahwa model budaya tandingan ini sendiri dia memiliki kecenderungan atau kelemahan. Nah, kecenderungan dan kelemahan tersebut adalah yang pertama, adanya bahaya untuk menjadi anti budaya apabila para praktisi model ini menganggap atau terlalu menganggap budaya itu jahat, sehingga dapat terjadi pemusnahan budaya seperti yang terjadi pada masa para misionaris dulu. Kemudian yang kedua, kecenderungan untuk menjadi sektarian jika gereja hanya memusatkan perhatian untuk membangun identitasnya dan tidak terlibat ke tengah dunia. Yang ketiga adalah kecenderungan yang bersifat monokultural yang dimana hanya relevan digunakan pada budaya barat dalam konteks orang kulit putih yang kaya. Nah, yang terakhir, adanya bahaya eksklusivisme Kristen atas agama-agama lain karena terlalu menekankan dan terjebak dalam superioritas dan narasi Kristen. Iya, Pak dan teman-teman, yang terakhir yaitu model praksis. Di sini model praksis adalah salah satu pendekatan terhadap teologi kontekstual. Model ini membantu pengenalan akan makna dan dapat memberikan sumbangsi bagi perubahan sosial. Jadi model praksis ini punya peran yang cukup baik untuk teologi kontekstual, di mana bisa membantu orang untuk menemukan makna dari sebuah konteks. Kemudian model ini tidak hanya menekankan pada teks-teks klasis atau perilaku klasis, namun juga memperhatikan realitas-realitas masa kini dan kemungkinan yang terjadi di masa depan. Cara kerja model ini mengacu pada penjelasan dari Paulo Freire, di mana terdapat aksi atau refleksi dan refleksi terhadap aksi, karena keduanya saling berkaitan dan saling berputar. Terminologi dari model ini yaitu digunakan dari kata
praktik atau aksi. Praksi sebenarnya merupakan sebuah istilah teknis yang terdapat pada Marxisme dan dalam filsafat pendidikan oleh Paulo Freire. Namun kata praksis menunjuk pada sebuah cara berpikir, sedangkan secara khusus kata praksis menunjuk pada sebuah metode atau model teologi. Ya Pak dan teman-teman, itu mungkin materi dari kami kelompok 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.